Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang paling panjang, tipis dan tajam. Satu umat Islam menuju surga setelah selesai melalui proses rangkaian peristiwa di akhirat. Semua terjadi setelah manusia berkumpul di padang mahsyar. Mereka akan digiring menuju surga melalui jembatan bernama Shiratal Mustaqim ini. Di jembatan ini sahabat beriman, kelangsungan dalam akhirat akan ditentukan. Akankah kita mampu melewatinya dan masuk ke dalam pintu surga, ataukah akan masuk ke dalam pintu neraka untuk selama-lamanya? Lantas benarkah itu sahabat beriman? Dan seberapa mengerikankah jembatan Shiratal Mustaqim itu? Lantas benarkah jembatan ini mampu melemparkan para pendosa pada neraka jahanam? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut ngerinya jembatan Shiratal Mustaqim siap melemparkan pendosa di neraka jahanam, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, banyak sekali sebutan yang disandangkan pada hari kiamat. Yahya ibnu Mu'adz menyebutkan sebagai hari menegangkan, hari kedekatan, hari kerugian, hari penyesalan, hari persidangan, hari perhitungan, hari persengketaan, hari kebangkitan, hari teriakan, hari di mana manusia didudukkan di hadapan Tuhan guna melihat apa yang pernah diperbuat kedua tangan. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu dengan siksaan yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat kedua tangannya. Quran Surat An-Naba ayat 40. Di antara peristiwa yang menegangkan akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat ini. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dengan ingatan terhadap orang-orang terdekatnya. Mungkin bisa langsung terbayang sahabat beriman bagaimana kengerian saat melintasi Shiratal Mustaqim yang merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka, tempat nantinya kita akan berakhir setelah meninggalkan dunia ini. Bagaimana tidak mengerikan kalau menyeberangi jembatan dengan ukuran yang sama, dengan sehelai rambut dibelah 7 yang sangat tipis dan juga kecil. Bahkan jembatan kayu yang lebih besar sedikit dari kaki kita saja terasa begitu menakutkan. Kalian masih penasaran? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ketika manusia melintasi di atas As-Sirat yang dibentangkan antara dua punggung jahanam, ada kengerian dalam hati orang-orang yang mendatanginya, serta ketakutan dan tergelincirnya kaki-kaki dan jatuh pada neraka jahanam. Betapa dahsyat dan menakutkan perlintasan itu, hingga semua orang yang melintasinya pasti akan terdiam membisu kecuali para rasul. Mereka berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Mereka senantiasa berdoa kepada Allah bagi para pengikut mereka agar Allah menyelamatkan dan melindungi mereka, sebagaimana tatkala mereka melintas sirat dengan selamat serta aman dari berbagai hal yang menakutkan dan mengerikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Dan dibentangkan sirat jahanam, maka akulah yang pertama kali melewatinya dari kalangan para rasul beserta umatnya." Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul. Adapun ucapan para rasul pada hari itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Di dalam jahanam terdapat besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Pernahkah kalian melihat duri sa'dan? Mereka menjawab, "Pernah." Nabi bersabda, "Sesungguhnya bentuk pengait itu sama dengan duri sa'dan itu. Hanya saja tidak ada yang mengetahui besarnya selain Allah. Ia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Sungguh sahabat beriman, jembatan ini lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari kilatan pedang, dan kedua sisinya terdapat besi-besi berpengait. Karena begitu dahsyatnya ketika melintas di atas sirat ini, Nabi pun telah memberitahukan bahwa orang-orang yang akan tergelincir ketika melintasinya sangatlah banyak. Dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di atas neraka jahanam itu ada sirat yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bagian atasnya menghadap ke surga, tempat yang sangat menggelincirkan. Di kedua sisinya ada besi-besi yang berpengait serta duri-duri api. Dengannya Allah akan merintangi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan orang-orang yang tergelincir baik itu laki-laki ataupun perempuan pada hari itu banyak sekali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang-orang beriman dengan mudah melintasinya. Orang-orang yang beriman dan beramal solih akan mempunyai cahaya yang terang saat melintasi sirat ini. Dengan cahaya amal solih inilah sahabat beriman, mereka tidak akan terpengaruh dengan gelapnya jembatan yang dilewati. Orang-orang munafik juga memiliki cahaya, namun cahaya mereka akan padam saat meniti as-sirat. Akibatnya mereka kebingungan dan meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di depan mereka. Namun pada hari itu setiap jiwa sibuk mengurus dirinya sendiri. Allah berfirman, yaitu pada hari ketika kalian melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan dengan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kalian kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Orang yang melewati jembatan itu sahabat beriman. Nantinya hanya orang yang beriman, baik iman sempurna ataupun sekecil biji sawi saja. Sebab orang kafir telah digiring ke neraka karena tidak memiliki amalan apapun untuk dihisap dan ditimbang. Kelak manusia akan melewati jembatan sesuai dengan jalan dan cara serta kondisinya masing-masing. Disitulah amal ibadah di dunia sebagai bekal untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju surganya, tempat yang kekal dan kenikmatan yang luar biasa. Jika di dunia memiliki amal yang sedikit, maka bersiaplah tergelincir dan jatuh pada kobaran api neraka di bawahnya. Penggambaran neraka adalah hal yang paling mengerikan dan sakit yang ada dalam benak manusia. Apa misalnya? Ada dibakar dan ada pula ditenggelamkan dalam es. Intinya sahabat beriman, neraka merupakan gambaran tentang siksaan yang amat pedih. Bahkan sedikit saja terkena batu neraka, mendidih sudah isi kepala kita. Bukankah sangat mengerikan sahabat beriman? Jika itu hanya batu neraka, bagaimana dengan seluruh isinya? Betapa panas dan pedihnya berada di dalamnya. Kita tak akan mampu membayangkannya. Mengingat beratnya peristiwa yang akan kita hadapi kelak saat melintasi jembatan as-sirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Jika kita ingin selamat dan melintasi as-sirat dengan cepat, maka jagalah sholat 5 waktu secara berjamaah. Sebab itu pula salah satu pesan Rasulullah SAW kepada umatnya. Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia akan menjadi orang pertama yang melintasi jembatan as-sirat yang cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian sekarang?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.